Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Romania dengan NIM 3333 240091. Di sini saya ingin membuat tutorial dari tugas mingguan tutorial penelitian operasional 2 di modul 3 dan 4. Saja kita ke soalnya aja langsung. Di sini, nah di sini kita udah punya soalnya. Nah, di sini kita punya soalnya, yaitu UMKM Tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transport dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Nah, di sini saya akan mengerjakan soalnya itu menggunakan Excel. Sini kita ke Excel terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada Excel-nya. Nah, ini adalah bentuk dari jalur dari pabrik ke pedagang tahu sutra. Nah, ini satu, dua, tiga, dan empat itu adalah kotanya. Nah, di sini kita bagi stage-nya dulu menjadi tiga, karena di sini kita lihat ada tiga stage, satu, dua, dan ini stage tiga. Kita mulai dari stage satu, karena tadi kita menggunakan forward pass, jadi kita dari depan. Nah, di sini itu tujuan start dari pabrik, kita tulis pabrik di sini, dan di atas sini kita isi dari eh, kota di stage pertama, yaitu ada kota satu dan kota 2. Nah, di sini jarak dari pabrik ke kota satu itu 15 dan jarak dari kota 2 dari pabrik ke kota 2 itu di 20. Maaf, kita tulisnya di kota 2, 20. Nah, selanjutnya di sini ada eh, solusi optimumnya, yang dimana solusi optimum itu kita cari pakai rumus minimal. Kita mau mencari minimum. Memang dari kita drag aja dari kota satu ke kota 2. Nah, di sini kita dapat nih solusi optimumnya itu di jarak 15, yaitu di kota satu. Nah, selanjutnya kita pindah ke stage 2, di mana di sini isi kota yang udah kita hitung, yaitu kota satu dan kota 2. Dan di atas sini itu kota yang mau kita hitung. Nah, sini kita hitung dari kota satu dulu. Kota satu itu ada tujuan ke kota 3 yang dimana itu punya jarak 20. Di sini kita pilih 15 dulu karena itu jarak dari pabrik ke kota satu ditambah dengan ke jarak dari kota satu ke kota 3 yaitu 20. Nah, sama untuk di tujuan ke kota 4-nya juga yaitu di 24. Jadi kita tambah dengan ke kota satu tambah jarak dari satu ke 4 yaitu 24. Selanjutnya sama tujuan jarak dari kota 2 ke kota 3 yaitu si kota 2 itu tadi 20 ditambah kota 2 ke 3 itu di 22. Selanjutnya di sini juga sama 20 ditambah dengan 19. Nah, solusi optimumnya juga sama, kita pakai rumus min, yaitu di sini kita udah dapet eh, minimumnya itu di 35 dan di 39. Yang dimana 35 itu kota 3 dan 39 itu kota 4.
Nah, selanjutnya kita ke stage 3 yang dimana tujuannya itu hanya ke pedagang. Jadi kita tulis di sini pedagang. Nah, kota 3 itu juga sama pengerjaannya seperti stage 2 dan stage 1, di mana kota 3 itu di 35 ditambah dengan 16 dari 3 ke pedagang 16. Dan kota 4 juga sama, itu dari ditambah dengan 14. Nah, di sini solusi optimumnya yaitu karena hanya ke pedagang, jadi pakai yang 51 dan 53. Di sini kita tulisnya pedagang aja. Nah, karena semua stage udah kita hitung, kita akan mau cari solusi optimalnya. Yang dimana kota satu kita itu nyari yang dimasukin ke optimal itu yang paling minimum angkanya. Yang dimana di stage satu itu yang paling minimum itu di kota satu, dan stage 2 itu paling minimum di kota 3 dan antar. Jadi kita lihatnya di solusi optimumnya. Jadi di sini ada 35 dan 39, maka yang minimum itu 35. Jadi kota 3. Dan di stage 3 itu ada di 51 yaitu pedagang. Kita masukin semua di sini, kita input dan kita mau hitung biaya distribusinya, yaitu kita lihat dari grafiknya ini. Karena tadi eh, jaraknya itu dari jalurnya itu dari pabrik ke kota satu, kota 3 dan pedagang, maka kita hitung 15 ditambah 20 dan ditambah 16. Nah, itu hasilnya kita dapat di 51 biaya paling optimalnya. Selanjutnya, kita ke soal nomor 2. Nah, di sini eh, soal nomor 2 itu sebuah. Nah, di sini sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang terjadi saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Nah, oleh karena itu, manajer proyek ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode critical path method agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, berikut ini adalah daftar dari aktivitas proyeknya. Nah, ini kita udah punya dan kita harus menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM dan hitung total waktu penyelesaian proyeknya. Nah, di sini kita udah punya di mana sini aktivitasnya dan di sini pendahulu dan ada durasinya per hari. Nah, untuk soal nomor 3 kita langsung saja baca karena eh, untuk menyelesaikannya kita langsung sekaligus nanti. Di sini ada sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Nah, manajer proyek ingin menggunakan metode Program Evaluation and Review Technique atau PERT untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Kita harus menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT dan menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Nah, di sini untuk PERT sendiri itu ada waktu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Nah, di sini langsung aja kita eh, kerjakan dengan menggunakan RStudio.
Nah, di sini saya sudah punya sintaksnya, yang dimana kita harus aktifin dulu nih eh, library-nya, biar data-data yang kita punya itu bisa kebaca. Nah, selanjutnya kita eh, kita mau definisiin dulu aktivitas proyek yang ada di soal tadi, yang dimana di sini ada aktivitas, ada durasi. Nah, di sini aktivitasnya itu ada dari A sampai I, dan ini untuk waktunya. Ada di 8 hari, 14, 10, dan sampai di I itu, di aktivitas I itu di 7 hari durasinya. Nah, di sini juga kita masukin yang dependence-nya, di mana di sini from itu pendahulunya sebagai start-nya, dan to itu tujuan dari from sendiri. Jadi eh, A itu ke B dari setelah, kemudian dari A juga ada tujuan ke C, dan dari B itu ke D. Nah, setelah setelah D, dari D itu ada eh, dari C juga ada ke D. Nah, itu selanjutnya sampai ke aktivitas I. Langsung aja kita running. Di sini juga kita mau membuat grafik. Langsung aja di running. Nah, kita mau nentuin juga dari grafik tersebut itu jalur kritisnya. Kita mau nentuin, selain nentuin grafiknya, kita mau nentuin jalur kritisnya. Nah, mulai dari jalur A sampai ke jalur terakhir yaitu di I. Nah, selanjutnya kita mau juga ngitung durasi setiap jalur. Setelah itu kita mau nentuin jalur kritis dengan durasi terpanjang. Nah, di sini kita mau menampilkan grafik untuk jalur kritisnya. Nah, ini kita udah punya jalur kritisnya, grafiknya, dan kita mau nampilin nih hasil dari jalur kritis dan total waktu penyelesaian proyeknya. Nah, di sini kita udah dapat di jalurnya itu ada di jalur A, dari A ke B, ke D, ke E, ke F, ke H, dan ke I, di mana jalur kritis itu ditandai dengan panah yang berwarna merah di sini. Nah, critical path itu di warna merah. Nah, dengan jalur tersebut kita dapat waktu penyelesaian proyek itu di 94 hari. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini juga sama, kita harus masukin datanya sesuai yang soal tadi, yaitu aktivitasnya itu ada di aktivitas A sampai H, dengan waktu optimisnya itu ada di 6, 8, 14, 12, 8, 6, dan 5. Waktu paling mungkin ini kita masukin juga sesuai soal, dan waktu pesimisnya juga kita masukin. Selanjutnya kita langsung running aja. Nah, kita mau ngitung waktu ekspektasinya pakai rumus PERT, yang dimana waktu optimis ditambah dengan 4 dikali waktu paling mungkin ditambah waktu pesimis dibagi dengan 6. Langsung kita running. Nah, di sini kita juga mau masukin data dari jalurnya, urutan jalurnya. Di sini ada mulainya itu dari A, kemudian tujuannya itu ke B, dan seterusnya sampai dari G ke H. Kita running aja. Nah, selanjutnya kita juga mau buat grafik proyek. Kita juga mau nentuin nih semua jalur dari awal akhir, yang dimana jalur awal itu dimulai dari A dan diakhiri dengan jalur H. Nah, lanjut kita juga mau nentuin durasi ini. Kita mau ngitung durasi untuk setiap jalurnya, agar kita tahu waktu yang optimal. Kita juga mau nentuin jalur kritisnya. Kita running aja. Dan kita
mau nampilin nih grafik dari jalur kritis dengan metode PERT. Nah, ini kita udah muncul eh, grafiknya dan kita mau nampilin ya hasil dari jalur kritis proyeknya dan total waktu penyelesaian proyeknya. Nah, di sini kita udah punya nih jalur kritisnya itu ada mulai dari dimulai dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, ke F, ke E, ke F, ke G dan ke H. Nah, ditandai dengan eh, panah berwarna hijau. Dengan durasi waktu penyelesaian proyek itu di 80,83 hari. Selanjutnya kita menggunakan software POM-QM. Sini kita mulai dari soal nomor 2 terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah input eh, datanya sesuai dengan soal. Untuk soal 2 sendiri itu kan kita pakai metode CPM ya. Nah, di sini kita pilih di modul 3, yaitu Project Management. Dan kita pilih yang single time estimate. Nanti isi variabelnya itu berjumlah 9. Karena dari A sampai H. Kita masukin aja activity time-nya seperti di soal, yaitu ada 8, 14, 10, 18, 22, 16, 14, 9, dan di jalur I itu ada di 7. Nah, di sini predecessornya itu juga sama kita isi, dan kalau tadi di soal itu kan ada dua. Ada yang satu jalur itu ada dua cabang. Nah, kalau dua cabang kita tulisnya ke samping. Nah, kalau udah kita input, kita langsung solve aja. Nah, di sini kita dapat nih jalur kritisnya itu yang warna merah, ditanda dengan warna merah, yaitu A ke B ke D ke E, F, dan selanjutnya ke H, setelah itu diakhiri di I. Dengan total waktunya itu di 94. Kita juga bisa lihat chartnya. Nah, ini bentuk chartnya, sama seperti eh, yang di RStudio tadi. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 juga di sini ada karena tadi kita menggunakan eh, PERT, maka kita pilih yang triple time estimate. Di mana nanti variabelnya kita isi 8 karena dari jalur A sampai H, di mana kita langsung aja input datanya sesuai di soal. Di sini saya sudah input datanya semua sampai ke eh, pendahulunya. Jalur pendahulunya itu ada di predecessor 1. Selanjutnya, itu kalau udah sesuai datanya, kita langsung solve aja. Nah, di sini kita dapat hasilnya sama dengan RStudio tadi, yang dimana itu dapat waktunya di 80,83 dengan jalur kritis dari A ke B, ke C, ke E, ke F, ke G, dan diakhiri dengan ke H. Kita juga bisa lihat chartnya, bisa lebih jelas. Di sini jalur kritisnya itu ditandai dengan warna merah dari A ke H. Cukup sekian tutorial dari saya. Banyak kurangnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.